down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pemanfaatan BSF atau Black Soldier Fly sebagai bahan pakan ternak babi. Teman-teman, sebelum kita memulai lebih jauh, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulaiha dengan NIM A032337, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan BSF? Jadi, BSF adalah singkatan dari Black Soldier Fly, dalam bahasa Indonesia berarti lalat tentara hitam. Ini adalah jenis lalat yang memiliki siklus hidup yang pendek dan larva atau yang disebut juga dengan maggot yang memiliki banyak manfaat, terutama dalam pengelolaan sampah organik dan sebagai bahan pakan ternak. Salah satunya adalah ternak babi. Kemudian siklus hidup BSF. Siklus hidup BSF terdiri atas 5 tahap atau 5 fase, yang dimana yang pertama yaitu fase telur. Telur BSF menetas dalam waktu sekitar 3 hari. Kemudian fase kedua yaitu fase larva atau yang disebut juga dengan maggot. Larva BSF adalah tahap yang paling bermanfaat karena mereka memakan sampah organik. Larva BSF dapat memakan hingga 2 kali berat tubuhnya setiap hari. Kemudian fase yang ketiga adalah fase prepupa. Setelah sekitar 15-21 hari, telur BSF akan berubah warna menjadi coklat gelap dan memasuki tahap prepupa. Pada tahap ini, larva BSF berhenti makan dan bergerak. Kemudian fase yang keempat adalah fase pupa. Prepupa akan mencari tempat kering untuk berubah menjadi pupa. Tahap pupa berlangsung selama 5-30 hari. Kemudian fase terakhir yaitu fase dewasa. Setelah tahap pupa, BSF akan menetas menjadi lalat dewasa atau biasa juga disebut dengan imago. Lalat dewasa BSF memiliki masa hidup yang pendek, hanya sekitar 7 hari. Mereka fokus pada perkawinan dan bertelur. Nah, teman-teman, ternyata maggot BSF memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya sebagai sumber protein berkualitas tinggi. Maggot BSF mengandung protein yang tinggi, yaitu 40-50%. Protein penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh ternak. Kemudian sumber asam lemak esensial. Maggot BSF kaya akan asam lemak esensial seperti omega 3 dan omega 6. Asam lemak ini penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan sistem kekebalan tubuh ternak. Kemudian, manfaat maggot BSF yang terakhir yaitu alternatif pakan ternak dan pakan ternak yang terjangkau. Maggot BSF dapat menjadi pengganti pakan ternak tradisional seperti MBM. MBM mahal karena impor dari berbagai negara. Maggot BSF mudah didapat dan murah karena banyaknya limbah perkebunan dan peternakan. Selanjutnya, cara mengolah maggot menjadi tepung sebagai bahan pakan ternak babi. Yang pertama adalah pemilihan maggot. Pastikan maggot yang digunakan dalam keadaan bersih, sehat, dan bebas dari kontaminasi. Pilih maggot yang sudah memasuki fase prepupa, yaitu fase di mana maggot berhenti makan dan mulai mempersiapkan diri untuk menjadi kepompong. Kemudian yang kedua yaitu pencucian. Cuci maggot dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan sisa makanan. Ketiga, pengeringan. Keringkan maggot dengan sinar matahari langsung atau menggunakan alat pengering khusus. Pastikan maggot kering sempurna hingga kadar airnya mencapai 10-12%. Keempat, tahap penggilingan.
Giling maggot kering hingga menjadi tepung halus menggunakan blender atau mesin penggiling. Untuk mendapatkan tepung maggot yang lebih halus, Anda bisa menyaring tepung setelah digiling menggunakan ayakan. Yang kelima, penyimpanan. Simpan tepung maggot dalam wadah kedap udara di tempat yang kering dan juga sejuk. Selanjutnya, cara pemberian tepung maggot terhadap ternak babi. Cara pemberian tepung maggot yang pertama, campur dengan pakan utama. Tepung maggot dapat dicampur dengan pakan utama babi dengan perbandingan 5-10%. Kemudian pemberian bertahap. Mulailah dengan memberikan sedikit tepung maggot dan tingkatkan secara bertahap untuk membiasakan ternak babi. Kemudian pemantauan kesehatan. Pantau kesehatan babi secara berkala untuk memastikan tidak terjadi reaksi alergi atau gangguan pencernaan pada ternak babi. Dampak pemberian tepung maggot terhadap ternak babi. Ternyata pemberian tepung maggot terhadap ternak babi memiliki dampak yang positif loh teman-teman. Seperti pertumbuhan yang lebih cepat. Tepung maggot mengandung protein tinggi yang mendukung pertumbuhan otot dan jaringan tubuh babi. Ini berarti babi akan tumbuh lebih cepat dan mencapai berat badan ideal dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu kekebalan tubuh yang lebih kuat. Tepung maggot kaya akan asam amino esensial dan nutrisi penting lainnya yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh babi. Babi yang diberi tepung maggot cenderung lebih tahan terhadap penyakit dan infeksi. Kemudian efisiensi pakan yang lebih tinggi. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi, tepung maggot membantu babi menyerap nutrisi dengan lebih baik. Ini berarti babi membutuhkan lebih sedikit pakan untuk mencapai pertumbuhan yang sama, sehingga meningkatkan efisiensi pakan dan mengurangi biaya produksi. Kemudian, alternatif yang ramah lingkungan. Penggunaan tepung maggot sebagai pakan ternak merupakan solusi ramah lingkungan karena membantu mengurangi limbah organik dan meningkatkan keberlanjutan peternakan. Nah, materi selanjutnya yaitu tantangan dalam pemberian tepung maggot terhadap ternak babi. Tantangan yang pertama yaitu penerimaan. Babi mungkin tidak langsung menyukai rasa dan tekstur tepung maggot. Dibutuhkan proses adaptasi dengan pencampuran bertahap ke dalam pakan ternak. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kualitas. Kualitas tepung maggot sangat dipengaruhi oleh metode budidaya dan pengolahan. Standar kualitas yang terjamin penting untuk memastikan nutrisi dan keamanan bagi babi. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu penyakit. Ada risiko terkontaminasi penyakit jika proses budidaya dan pengolahan maggot tidak higienis. Nah, teman-teman, itulah tantangan dalam pemberian tepung maggot terhadap ternak babi. Nah, teman-teman, itulah sedikit materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini mengenai pemanfaatan BSF atau Black Soldier Fly sebagai bahan pakan ternak babi. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil pemaparan materi kita pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu definisi dari BSF atau Black Soldier Fly, kemudian siklus hidup BSF, dan cara pengolahan maggot menjadi tepung, dan yang terakhir yaitu cara pemberian tepung maggot terhadap ternak babi. Nah, teman-teman, itulah hasil pemaparan materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.